Bagaimana perjalanan hidup saudara sampai di pertengahan tahun 2022? Adakah saudara sedang berada di puncak ketinggian? Atau sebaliknya sedang terengah-engah harus melewati terjalnya lereng kehidupan yang sukar dan berat? Saudara, setiap puncak ketinggian gunung pasti memiliki lembah dan juga area yang sangat tajam, curam. Dan sama halnya saudara dengan kehidupan yang harus kita tempuh dan kita lalui. Ada kalanya kita berada di puncak ketinggian, namun ada saatnya kita harus menghadapi aral yang merintang, kita harus melewati lembah yang curam, area yang terjal, jurang yang sempit. Oleh karena ada banyak erosi dalam kehidupan ini. Hidup ini saudara, tiba-tiba kita dapat terkejut. Karena tiba-tiba menjadi sukar. Kita dibawa ke lembah kekelaman. Kita ada jalan kegagalan, penderitaan, sakit, keterpurukan, yang membuat kita tiba-tiba melihat waktu dan masa depan yang ada di depan kita itu menjadi misteri yang membuat kita khawatir, jadi teka-teki, sepertinya gelap dan suram kehidupan kita. Dan demikian yang pernah dialami oleh Israel, umat Allah. Dalam bacaan kita saudara, mereka menyombongkan diri dan meninggikan diri dengan rahmat dan berkat Tuhan yang membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, diberkati oleh Tuhan, tetapi dengan semua kemegahannya melalaikan dan bahkan membelakangi Tuhan. Sehingga tiba saatnya mereka menghadapi kekelaman. Di mata-mata mereka dicelikkan bahwa kesemarakan hidup tidak lagi memberikan jaminan bagi mereka. Israel dalam lembah bayang-bayang kekelaman. Misteri teka-teki akan masa depan mereka. Kekalahan dan kehancuran membayangi kehidupan dari umat Allah ini akibat serangan-serangan dari luar. Dan ada kalanya di mana kita juga demikian, di mana kita disadarkan akan kefanaan hidup kita manusia. Sehingga Israel diingatkan Allah, engkau hanya ulat dan cacing belaka di hadapanku. Semua kemegahan itu berasal dari Dia. Ada saat Israel disadarkan betapa fana kita hanyalah debu dan tanah yang dibuatnya. Di mana pada saatnya kepandaian, tumpukan harta, jabatan yang tinggi, mungkin status sosial yang agung. Apalagi yang kita banggakan di dunia ini? Ketenaran, popularitas yang melangit. Dan kita akan dikejutkan tiba-tiba semua tidak ada artinya. Dan tidak dapat kita andalkan lagi. Di mana ada saat, saudara, di mana semua rasa tiba-tiba berpadu menjadi satu, bahwa kita tidak sanggup lagi, kita tidak mampu lagi. Hilang pengharapan.
Dan berapa banyak manusia menjadi putus asa dengan kondisi yang harus dihadapi. Dan firman Tuhan hari ini, saudara, kondisi yang mendera seperti ini yang dialami oleh Israel pada akhirnya, Tuhan harapkan akan bermuara pada panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Sebagaimana sabda Tuhan melalui Nabi Yesaya, saya baca kembali saudara sebelumnya di kita baca ayat 41, tapi sebelumnya di pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ya, sampai dengan pasal 30, saudara, Israel ini masih terengah-engah mencari pertolongan ke sana kemari, lalu berkompromi dengan Mesir untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar, terus masih mengandalkan kedikdayaan mereka, yang sampai akhirnya Tuhan bawa keterpurukan di mana semuanya itu, apalagi Mesir, tak akan dapat diandalkan lagi. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Tetapi sayang sekali, saudara, firman Tuhan melanjutkan, tetapi engkau enggan. Masih sampai dengan pasal 30. Merasa bahwa Mesir adalah kekuatan yang akan dapat menolong Israel. Namun saudara, sampai dengan pasal yang ke-41, mereka disadarkan. Sesungguhnya di hadapan Tuhan mereka itu hanyalah cacing dan ulat belaka. Israel dibawa pada kondisi yang sangat terpuruk. Sekali lagi yang bermuara, saudara, pada ajakan dan panggilan pada pengakuan akan adanya kekuasaan yang maha hebat, yang maha segalanya, yang daripadanya segala sesuatu berasal, yang dalam genggaman tangannya. Ini menjadi sangat penting, karena itulah tema kita, tangan Tuhan. Semuanya itu berawal dan akan terus berjalan, semua atas pengaturan tangannya yang penuh dengan kuasa, tanpa jeda dan tanpa hentinya, yaitu tangan kekuasaan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, kepungahan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Saudara, pertolongan di saat kritis, sulit, itulah dambaan dari kita semua. Dan kalau saudara belum pernah mengalami saat yang sangat kritis, saudara belum dapat merasakan apa makna pertolongan itu. Dan Israel diingatkan Tuhan, saudara, jika ujian dan pencobaan hidup membuat terpuruk demikian rupa, tiada hentinya mendera kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa penjagaan Tuhan atas bumi akan jauh lebih hebat dan dahsyat ketimbang masalah seberat apapun yang membuat kita putus asa dalam menghadapinya. Ada satu tangan yang terulur, itu yang mau dikatakan di kitab Yesaya, sekalipun tak terlihat oleh kita.
ada genggaman tangan yang erat. Saat kita sudah tidak kuat lagi untuk bertahan karena mungkin pengharapan kita ini hampir pupus sudah, atau iman kita sedang menjadi goyah dan ragu. Dan inilah firman Tuhan sampai kita memasuki pertengahan tahun 2022 ini. Mari kita teguhkan apapun kondisi saudara saat ini. Mari kita dengar firman Tuhan. Jalani hidup ini dengan semangat, dengan meneguhkan iman kita kembali, bahwa kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa, yang sanggup, itu yang mau diberitakan kepada umat Allah, menarik kita dari lubang maut yang kelam dan hitam sekalipun. Tangan Tuhan itulah yang terus terulur bagi kita, sekalipun tangan kita saat ini lemah, lemas, dan tak berdaya lagi. Maka saat kita melayangkan mata kita di separuh lagi perjalanan di tahun 2022 ini, kita tahu tak menentu, tanpa kepastian. Apakah krisis akan berkepanjangan? Apakah harga rumah akan hancur? Ada banyak hal ketidakpastian. Namun apapun masalah, apapun tantangan, persoalan yang terbayang di hadapan kita, sebagaimana pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mari kita tidak goyah, takut, putus asa, gentar, khawatir, sedih, tertekan, berbeban berat, letih, lesu. Tetapi ini panggilan kita, mari kita lanjutkan terus perjalanan kita dengan semangat, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan iman, bahwa di sepanjang perjalanan kita ini, kita ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Sebagaimana Esra yang berkata, saya bacakan Esra 7:28, maka aku di tengah-tengah melayangkan mata ke gunung-gunung dan melihat begitu banyak tantangan, ketidakpastian, dan masalah dalam kehidupan kita ini. Esra berkata, maka aku menguatkan hatiku. Dan itulah panggilan kita di pertengahan tahun ini untuk melanjutkan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan, hari-hari di depan kita. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Itulah firman Tuhan kita hari ini, saudara. Karena memang Allah sendiri yang berfirman kepada kita. Sebagaimana yang kita baca hari ini, kita baca kembali 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita kalau Tuhan memegang tangan kita dalam kita menjalani hidup ini? Apa yang saya bayangkan kalau kita ini ada dalam genggaman tangan Tuhan? Apakah itu berarti kemudian hidup tidak ada lagi masalah? Tak ada lagi tantangan, tak ada lagi pergumulan, tak ada lagi penyakit, tak ada lagi bahaya, tak ada lagi serangan ataupun masalah-masalah yang banyak dalam kehidupan kita ini? Tentu tidak. Hidup ini onak dan duri. Hidup ini penuh misteri dan teka-teki. Kita tidak dapat tahu dengan pasti apa yang akan dapat terjadi. Bahaya itu, saudara, bisa datang kapan dan dimanapun saja. Bahkan saat sudah merasa begitu sehat, besok, saudara, ada diagnosa yang dapat mengejutkan, saudara.
Lalu apa artinya bahwa tangan Tuhan itu menyertai kita? Sekarang kita dapat lihat bahwa tangan Tuhan itu digambarkan dalam hubungannya mengenai siapa dirinya. Allah memperkenalkan siapa dirinya. Dan setiap kali tangan Tuhan dibahas, saudara, itu dalam rangka Tuhan menyatakan dirinya, akulah Yahweh Roi. Akulah Yahweh Roi. Nah, saya lihat di dalam Alkitab Yahweh Roi itu diterjemahkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia dalam dua. Yang pertama, akulah Allah yang melihat. Yahweh Roi. Aku Allah yang melihat. God who watches over me. Tetapi di bagian lain, mengapa Tuhan melihat kita, mengawasi kita sedemikian rupa, bahwa Yahweh Roi itu diterjemahkan dengan Tuhan adalah gembalaku. Yahweh Roi. Jadi Yahweh Roi diterjemahkan dalam kitab Allah yang melihat. Dan yang kedua, oleh karena Allah itu gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Yahweh Roi. Itulah digambarkan tadi di Mazmur 23. Gembala yang baik. Mari kita hayati apa itu peran gembala dari apa yang dikatakan Daud. Karena Daud itu sebelum menjadi raja, dia gembala. Dan saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 17:34. Hambamu ini, yaitu Daud berkata, biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba ini. Jadi saudara, kalau ada gembala seperti Daud, bukan berarti kemudian tidak ada lagi beruang, tidak ada lagi singa, tidak ada lagi macan atau serangan-serangan lain. Demikian dalam hidup kita. Kalau kita punya gembala yang baik, bukan berarti tidak ada serangan-serangan dalam kehidupan kita. Namun apa yang mau dikatakan? Kalau Tuhan itu gembala yang baik, kita ada dalam genggaman tangannya, kita ada dalam pengawasannya, Yahweh Roi. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Saya bacakan di Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mungkin ada beruang, mungkin ada singa, mungkin ada serangan-serangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman seperti itu, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu itu, tongkatmu itu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, gembala itu memiliki 3 role, peran yang sangat penting. Yang pertama, memelihara kehidupan kita. Mari kita teguhkan ini, saudara. Kita punya gembala yang baik dalam genggamannya. Kita ada dalam pemeliharaan. Yang kedua, gembala itu memiliki peran protection. Roi. Mengawasi, menjaga, mengawasi, melindungi dari semua serangan. Dan yang ketiga, saudara, gembala itu memberi guidance. Kemana kita harus berjalan dan pergi. Bimbingan kepada yang hijau dan ke air yang tenang. Dan bacaan kita hari ini, saudara, Yesus menyatakan, Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Poimen kalos, akulah gembala yang baik. Setiap kejadian, saudara, atas diri kita tidak pernah luput dari pengawasannya. Tuhan yang melihat.
tidak luput dari pemeliharaan, tidak luput dari bimbingannya dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita teruskan perjalanan hidup kita. Saya mau ngajak kita untuk meneguhkan perjalanan hidup kita, apapun kondisi kita saat ini. Sebagaimana pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan mari kita teguhkan ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada hari siang. Dan bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.